Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harap kalian menonton video ini tepat waktu, yaitu pada saat mapel bahasa Inggris wajib sudah masuk waktunya. Mohon maaf sebelumnya saya terpaksa memberikan video ini karena kemungkinan besar saat kalian menonton video ini di jadwal bahasa Inggris itu saya sedang melakukan pembelajaran tatap muka dengan kelas lain di sekolah. Jadi tidak memungkinkan untuk melakukan Zoom meeting bersamaan. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materinya. Di minggu lalu, kalau tidak salah, saya sudah memberikan sebuah tugas kepada salah satu kelas di antara 3 kelas IPS, yaitu untuk mengambil 5 gambar yang ada di sebuah koran. Sebenarnya saya minta di koran yang terbaru, di tahun 2022 itu kalau nggak salah di tanggal 22. Januari 2022, tapi ada yang bertanya bagaimana kalau koran lama, boleh tidak? Saya iyakan. Intinya yaitu mengkolek atau mengumpulkan 5 gambar dari koran. Nah, ingat sudah mengerjakan? Nah, kalau misalnya belum, ya silakan nanti dikerjakan. Ini merupakan salah satu contoh dari gambar yang ada di koran yang sudah dipotong oleh teman kalian, salah satu dari teman kalian yang sudah mengerjakan. Di sini terlihat cara pemotongannya benar ya, yaitu memotong gambar atau foto yang ada di newspaper beserta dengan tulisan yang ada di bawahnya, tulisan kecil yang ada di bawahnya. Ini contohnya. Ini juga salah satu contohnya. Dan ini salah satu gambar beserta dengan tulisan deskripsi di bawahnya itu dari koran, kita lihat ya, itu koran 2019 karena di situ tertera tanggal 2 bulan 3 2019. Jadi kalian kalau mau pilih gambar terserah, gambar yang hitam putih atau berwarna tidak apa-apa. Yang penting digunting beserta dengan deskripsi di bawahnya seperti ini. Dan ini juga yang terakhir contoh dari gambar yang diambil dari sebuah koran oleh teman kalian. Di sini tertera ya gambarnya tahun 2022. Jadi kemungkinan besar ini adalah koran baru. Tapi tidak apa-apa, saya tidak memaksa kalian untuk benar-benar membeli koran yang sangat baru atau yang mahal. Yang penting korannya itu relevan ya. Dari tahun 2018 boleh lah. Jangan koran yang dari tahun 2001 jangan. Yang masih 3 tahun ke bawah boleh. Jadi ini adalah assignment atau tugas yang saya berikan di minggu lalu. Tapi di minggu lalu keterangannya tidak saya tulis di PowerPoint seperti ini. Ataupun tidak saya tulis seperti ini di file Schoology-nya. Nah, silahkan nanti setelah kalian menonton penjelasan saya tentang caption text di video ini, kalian bisa langsung mencari newspaper, entah itu yang baru ataupun yang bekas, yang penting layak. Kemudian kalian potong, kalian gunting 5 gambar yang sudah kalian pilih beserta dengan captionnya. Kemudian kalian tempel di buku latihan kalian. Setelahnya kalian amati caption teksnya dan jawab 5W1H ini yang berdasarkan dari captionnya itu. Nah, jadi kalian kan ada 5 gambar tuh ya. Nah, misalnya kalian kerjain dulu satu gambar, kalian jawab pertanyaan nomor 1. Who atau what is that? Nah, jadi di gambar pertama itu apa? Apa yang terjadi? Apa? Nah, ada siapa di situ? Kemudian yang kedua, what's going on? Nah, di picture pertama yang kalian sudah pilih itu apa yang terjadi? Oh, mungkin di situ adalah demo atau ada kegiatan jual beli atau terserah. Kemudian dijawab lagi yang number 3.
When did it happen? Nah, kapan itu terjadi? Oh, ternyata dari picture pertama yang dipilih itu, kejadian yang ada di picture itu terjadinya saat misalnya tahun 2020 bulan 1 tanggal 22 misalnya. Nah, pokoknya setiap picture itu harus bisa menjawab kurang lebih 1-5 ataupun 1-7. Kenapa saya bilang 1-5 atau 1-7? Karena ada beberapa picture yang memang dia tidak bisa menjawab pertanyaan poin 6 dan 7. Why dan how. Jadi tidak semua caption text itu deskripsinya bisa menjawab why dan how. Jadi tidak apa-apa kalau tidak ada why dan how. Kalau ada silahkan ditempel, ditulis, dijawab. Deadline dari penugasan ini saya harap bisa dikumpulkan di hari ini jam 9 malam, batas terakhirnya. Apalagi untuk kelas yang sebelumnya sudah saya berikan. Saya mohon untuk mengerjakan juga. Oke, dari video ini kita akan membahas 2 topik. Yang pertama adalah definition of caption text, and then yang kedua adalah task dari caption text. Tapi sayangnya teksnya sudah dibahas tadi sebelum slide ini. Berarti kita lanjut ke definition saja. So, caption text is a short text located near photos, illustration, or diagram that gives important information about the photos, illustration, or diagram. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan bahwa caption text adalah teks yang pendek, yang ditempatkan dekat dengan sebuah foto, ilustrasi, ataupun diagram. Nah, teks pendek ini biasanya berisi informasi penting tentang foto ataupun ilustrasi atau diagram tersebut. Sebenarnya kalau misalnya kalian bingung mendefinisikan caption itu, kita ambil contoh aja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian ingin mengupload gambar ke Instagram ataupun ke Facebook ataupun ke Twitter atau kemana deh ya, itu kan biasanya kalian dikasih space juga ya buat menulis. Itu tuh ya itu nanti tulisannya biasanya disimpannya di bawah dari gambarnya. Fungsinya untuk mendeskripsikan picture yang sudah kalian upload. Nah, itu termasuk ke dalam caption text. Biasanya caption text yang ada di bawah sebuah gambar itu ditemukan paling banyak di koran ataupun bisa di majalah juga. Nah, contohnya seperti yang sudah teman kalian kerjakan itu yang tadi sudah saya show. Nah, biasanya caption text itu bisa menjawab kurang lebih 5-6 dan 7 pertanyaan. Ini sorry ya di layar double wear tapi kemungkinan sudah saya edit. Jadi sebuah caption text itu biasanya informasinya penting dan detail. Makanya sebuah caption text itu bisa menjawab pertanyaan who atau what is that. Kemudian bisa menjawab pertanyaan what is going on. Kemudian ada when did it happen, where did it happen, kemudian why did it happen. Yang terakhir juga bisa menjawab how did it happen. Nah, biasanya caption text itu sebegitu detail ya. Walaupun dia short tapi dia bisa menjawab ke 7. Itu maksimal ya. Walaupun nyatanya kadang ada dia hanya bisa menjawab 5 saja. Nah, bagaimana cara menulis sebuah caption text yang benar? Ada beberapa aturan ketika kalian menulis sebuah caption text atau membuat caption text. Yang pertama yaitu menggunakan present tense di awalnya, di awal kalimat ya. Biasanya karena itu kan termasuk ke dalam fakta ya. Yang ada di picture itu termasuk faktual, makanya masuk ke present tense. Kemudian di kalimat setelahnya, di kalimat kedua dan seterusnya biasanya menggunakan past tense. Nah, caption text itu harus berupa kumpulan dari sentence yang komplit atau kalimat yang komplit ya, kalimat sempurna. Nah, biasanya kalimatnya berupa declarative sentence, yaitu kalimat deklarasi ya atau statement. Jadi tidak ada kalimat tanya di sebuah caption text.
tidak ada kalimat tanya, semua kalimat kalimat pernyataan. Tidak ada kalimat-kalimat pertanyaan maupun bahkan ini ya kalimat perintah tidak ada. Nah, biasanya sebuah caption teks itu dia mengandung 1 sampai dengan 3 kalimat untuk mendeskripsikan gambar yang ada di atasnya. Nah, caption juga selain bisa menggambarkan, biasanya juga caption itu bisa mengidentify people dan location yang ada di sekitar dari foto itu. Misalnya nih kayak gini contohnya. Biasanya dia mengidentifikasi nih lokasinya di mana. Terus habis itu orang-orang lagi ngapain sih? Nah, terus itu kenapa sih kok lagi begitu? Kok kenapa bisa kayak gitu? Intinya seperti itu. Nah, caption itu gambarnya atau picture di atasnya itu tidak selalu view seperti ini. Kadang ada foto di mana misalnya lagi ada kongres PBB. Nah, fotonya itu adalah foto-foto para pemimpin dari berbagai negara. Nah, nanti kan itu dijelasin dong siapa aja yang berdiri di situ. Nah, untuk mengidentifikasi atau menuliskan siapa aja yang ada di foto itu, biasanya ditulis dari kiri ke kanan. Misalnya di kiri itu ada presiden Ukraina, kemudian di kanan ada presiden Rusia, terus ke kanannya lagi ada presiden Amerika Serikat sampai dengan paling akhir. Biasanya gitu, itu adalah cara untuk menuliskan informasi atau mengidentifikasi orang yang ada di sebuah foto. Kalau tadi semua penjelasan tentang bagaimana seharusnya caption teks itu ditulis, maka ini adalah sebuah peringatan bahwa dalam menulis caption teks itu kita harus menghindari kalimat-kalimat yang menggambarkan sebuah perasaan atau menggambarkan istilahnya menggunakan adjektif. Nah, kalau di sini disebut personal feeling. Contohnya beautiful, scary, sad, lovely, atau bisa pakai interesting, atau mungkin apa ya yang menggambarkan tapi terlalu personal gitu. Jadi tidak pernah caption itu menggunakan misalnya sebuah tower indah sudah dibangun oleh pemerintah contohnya. Tidak ada, tidak pernah. Pasti captionnya sebuah tower sudah dibangun di pelataran gedung DPRD. Nah, tidak pernah ada caption yang sebuah patung indah yang sudah dibangun di pelataran gedung DPRD kini kini terlihat lebih lebih mewah, lebih pokoknya dia menggambarkan sesuatu yang objektif. Nah, kayak beautiful kan objektif ya, bisa aja menurut si penulis caption di newspaper merasa gambarnya indah gitu, tapi ya kan nggak semua orang memiliki selera ataupun penilaian yang indah sama seperti penulis itu. Jadi kesimpulannya adalah caption text adalah teks singkat atau teks pendek ya, yang biasanya berisi atau tersusun dari 3 kalimat yang menggambarkan sebuah gambar di atasnya ataupun di sampingnya. Nah, dalam penulisan caption text itu biasanya tidak boleh menggunakan personal feeling atau sesuatu yang penilaiannya objektif. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu. Silahkan selesai dari menonton video ini kalian bisa langsung mencari 5 gambar dari sebuah koran yang ada captionnya. Kemudian tempel dan identifikasi dengan menggunakan 5W 1H yang sudah saya jelaskan tadi. Atau kurang lebih 6 atau 7 ya. Walaupun tadi why dan how itu tidak selalu bisa terjawab. Oke, silakan dikerjakan dan kumpulkan di Schoology. Bagi yang sudah mengerjakan minggu lalu, silakan direvisi dengan menambahkan identifikasi dari 5W1H-nya. Silakan di-upload di folder yang baru. Oke, thank you untuk yang mendengarkan videonya dari awal sampai habis. Good luck and then have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.